masih banyak petani-petani pekebun yang hanya berpikir bahwa mengakses benih itu yang murah. Oke, yang penting murah. Yang penting murah, padahal kan belum tentu murah itu menjamin kualitas. Betul. Sahabat kebun, alhamdulillah Direktorat Jenderal Perkebunan sudah mulai menata diri. Di perbenihan kita membangun suatu sistem yang memang membuka ruang untuk mengakses, tapi di Direktorat Jenderal lain pun, di Direktorat yang lainnya pun juga melakukan tata aturan yang memang sudah luar biasa. Kita saling bersinergi dan insya Allah dengan kondisi sinergi ini industri perkebunan kita akan lebih bagus lagi. Kecambah itu semuanya peredarannya dalam SP2BKS yang kita atur. Nah makanya kita pastikan bahwa kecambah-kecambah yang dijual di market online seluruhnya itu adalah illicit. Halo sahabat kebun, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di Podcast Bun, podcastnya perkebunan. Kali ini kita tidak akan membahas secara spesifik komoditas perkebunan. Seperti artikel yang saya baca tadi pagi, berkebun itu mengajarkan tentang menanam harapan yang besar pada benih yang kecil. Untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara masyarakat atau pekebun mendapatkan benih unggul bersertifikat. Telah hadir bersama kita di sini Direktur Perbenihan Perkebunan Bapak Gunawan SPMSI. Halo Bapak, selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mengkonsumsi produk perkebunan ya Pak? Pasti dong. Pastinya, mulai dari kopi, teh, dan minyak sawit. Siap. Kita ngobrol-ngobrol boleh ya Pak ya? Siap. Soalnya katanya itu kan benih memang bukan segalanya ya Pak ya. Tapi benih yang mengawali segalanya. Siap. Betul sekali. Jadi kita mau nanya-nanya nih Pak, seberapa penting sih Pak sertifikasi benih Pak di produk-produk perkebunan? Boleh cerita-cerita? Baik. Terima kasih Mbak Christine, sahabat kebun semua. Terima kasih atas undangannya di podcast perkebunan. Jadi betul sekali, kita mulai dari benih, berawal dari yang kecil, mulai sesuatu yang besar. Jadi penting sekali penggunaan benih yang bersertifikat ini. Karena kalau benih bersertifikat dihasilkan dari produsen yang mempunyai usaha atau izin usaha produksi benih. Jadi kalau yang tidak bersertifikat pasti dia tidak dihasilkan oleh produsen yang ilegal. Sudah pasti. Jadi asal muasal benih ini adalah benih bersertifikat dihasilkan dari produsen-produsen yang mempunyai izin usaha produksi benih. Dan ini menjadi suatu indikator bahwa produsen ini adalah produsen yang resmi mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian untuk memproduksi, mengedarkan, dan mendistribusikan kepada pekebun. Dipastikan pekebun memperoleh benih yang sertifikat dan wajib harus mengakses atau mendapatkan benih yang sertifikat. Oke Pak, jadi kalau dia tidak bersertifikat itu berefek kepada produktivitas seperti itu ya Pak ya? Pasti. Benihnya sih mungkin ada juga ya Pak yang sudah berlabel tapi dia bukan benih unggul juga ya Pak ya? Jadi banyak gini, juga, ya, kalau benih bersertifikat itu adalah benih yang dihasilkan atau asal muasalnya atau asal usulnya adalah dari pohon-pohon atau kebun sumber yang terpilih, yang sudah ditetapkan juga dari biji atau dari entresnya ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Nanti diproduksi oleh penangkar atau pembesar yang memang harus memiliki izin usaha produksi benih. Nah, benih yang bersertifikat ini menjadi jaminan minimal 40% terjamin produktivitasnya bisa dipenuhi oleh petani. Bisa optimal. Walaupun ada faktor lain setelah benih ini sertifikat dan berlabel. Tadi kalau berlabel tidak bersertifikat biasanya memang tidak bisa karena itu dalam satu paket sertifikasi dulu oleh PBT pengawas benih tanaman yang ada di UPTD dan nanti labelnya itu dicantumkan dan itu ada oleh UPTD dan ada biaya yang dikenakan kepada produsen untuk melabelisasi itu. Biasanya itu masuk PAD yang diterima oleh pendapatan pemerintah daerah khusus untuk label. Kalau untuk sertifikat itu tugasnya dari PBT untuk melakukan sertifikasi. Oke, baik Pak. Cuma gini nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak data sebenarnya berapa banyak sih penggunaan benih non bersertifikat ya Pak ya, tidak bersertifikat atau benih palsu ya biasanya kita dengarnya ya Pak, itu berapa banyak Pak? Terus paling banyak di wilayah mana itu ada benih-benih yang tidak bersertifikat itu Pak?
Jadi memang kita maklumi sahabat kebun ya, masih banyak petani-petani pekebun kita yang memang masih belum menggunakan benih yang bersertifikat. Ini kalau data sementara, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, dengan kehadiran podcast ini semakin menurunkan pekebun-pekebun yang menggunakan benih tanpa sertifikat atau benih illegitim. Sampai saat ini di data yang kami analisis, kami kaji, itu masih beredar sekitar 30%. 30% ya Pak ya? Peredaran benih yang diakses oleh pekebun yang tidak sertifikat atau illegitim. Ini faktornya banyak. Pertama, masih banyak petani-petani pekebun yang hanya berpikir bahwa mengakses benih itu yang murah. Oke, yang penting murah yang ya. penting murah, padahal kan belum tentu murah itu menjamin kualitas. Betul. Nah, yang berikutnya adalah juga masih banyak pekebun-pekebun atau yang tidak dekat dengan penangkaran, posisinya jauh lokasinya. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah banyak memang yang masih nakal, penangkar-penangkar yang tidak dapat izin, dia melakukan pemasaran-pemasaran kepada pekebun dengan iming-iming lebih murah, berkualitas dan lain-lain. Karena terus terang benih itu secara kasat mata tidak bisa kita bandingkan keaslian atau kepalsuannya secara kasat mata di depan mata kita kalau ada dua benih. Nah, benih itu lebih kepada esensinya, ketelusuran, artinya dipastikan asal muasalnya dari mana, sehingga seluruh ekosistem, seluruh stakeholder yang terlibat di dalam perbenihan itu adalah yang sudah harus mendapatkan izin. Nah, kalau tidak dapat izin, dipastikan bahwa dia itu asal muasal benihnya tidak jelas. Berangkat dari kebun sumber yang menghasilkan biji-biji atau entries yang untuk benihnya itu sendiri, dari penangkarnya itu sendiri, dari pekebun yang mengaksesnya, itu memang harus dipastikan ketelusurannya. Benih perkebunan lebih kepada utamanya adalah proses ketelusuran asal muasal benih. Nah, karena benih perkebunan itu bisa dihasilkan oleh siapapun. Tapi asal muasal benih itu tidak bisa kita pastikan kalau memang dia tidak dalam proses penetapan yang sudah ditentukan oleh aturan yang ada. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa dibilang palsu atau tidak bersertifikat itu bukan berarti nggak berbuah ya Pak ya? Iya, dia tetap berbuah ya Pak, iya. Tapi dia tidak optimal jatuhnya ya Pak ya. Padahal sayang ya, apalagi komoditi perkebunan itu kan jangkanya panjang ya Pak ya, tidak dalam beberapa bulan dia menghasilkan langsung ditebang ya Pak ya. Jadi investasi besar harusnya di awal itu untuk benih dulu nih ya Pak, betul ya Pak. Terus kira-kira gimana sih Pak aksi dari Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengantisipasi Pak peredaran benih-benih non bersertifikat ini? Apakah sudah ada program-programnya Pak yang sudah dilakukan agar pekebun bisa mengakses untuk benihnya lebih mudah? Gimana Pak? Baik, jadi memang segala sesuatu ya kita harus mulai dari aturan. Jadi di perkebunan itu yang menarik, seluruh aturan main sudah sangat lengkap. Yang mengatur dari aspek hulu penyediaan benih, aturannya sangat lengkap. Proses produksi, sertifikasi, peredaran, pengawasan itu sudah, perementannya itu setiap komoditas ada, lengkap sekali. Terus dari usahanya sendiri, dari pekebunnya itu sudah aturannya sudah sangat jelas. Ada surat tanda daftar berusaha, ada ISPO dan lain-lain. Artinya memang di Direktorat Jenderal Perkebunan, usaha perkebunan sudah dalam kerangka aturan yang sangat lengkap dan jelas. Nah, banyak permasalahan kenapa orang atau pekebun sulit mengakses benih. Itu sebenarnya karena legalitas usahanya itu belum sesuai dengan aturan. Bisa saja lahan peruntukan produksinya itu dari lahan-lahan yang belum clear dan clean, berada di kawasan hutan, di HGU dan lain-lain. Karena persyaratan mengakses benih adalah harus dalam tata aturan produksinya sesuai aturan. Sehingga memang tidak bisa disalahkan juga sulit akses kalau memang ternyata dia legal untuk usahanya belum sesuai aturan. Jadi ini saling berkait, antara produksi dengan benih saling berkait. Orang yang mengakses benih yang illegitim sudah pasti biasanya memang dia usahanya juga
tidak dalam posisi sesuai aturan. Oh, seperti itu ya. Iya, karena memang kesulitan akses itu biasanya dimulai dari sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan. Jadi perbenihan tidak mempersulit sebenarnya. Kalau semua aturan terkait dengan izin usaha dan lain-lain sesuai, itu pasti akan terbuka akses untuk mengakses ke perbenihan. Yang sulit mengakses karena biasanya tadi izin usahanya tidak sesuai dan lain-lain, pasti akan tertutup untuk mendapatkan akses benih yang sertifikat. Nah, usaha kami di Direktorat Perbenihan adalah melakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh pekebun bahwa kalau ingin melakukan usaha perkebunan, apalagi perkebunan sawit dan lain-lain yang sudah kerangka aturannya sangat jelas, sangat lengkap, harus dilengkapi dulu dari izin lahannya, clear dan clean lahannya, baru dia akan bisa akses ke perbenihan. Nah, ini kan salahnya sering masih sangat terbuka peluang menjual benih-benih palsu karena masih banyak warga pekebun yang memang peruntukan lahannya belum bukan untuk perkebunan. Jadi ini saling terkait. Jadi sisi lain perbenihan mau membenahi dirinya untuk bisa diperluas akses sertifikasinya, tapi sisi lain juga pekebun juga harus mulai menata terkait dengan peruntukan izin usaha produksinya. Karena izin usaha produksi IUP itu berbarengan dengan izin usaha produksi benih. Jadi yang mendapatkan IUP pasti dia bisa mengakses kepada IUPB, penangkar-penangkar yang mendapatkan izin usaha produksi benih. Artinya memang tatanan ini mulai bagus nih Mbak Christine. Sekarang sudah mulai sadar pekebun-pekebun ini. Mereka akan ketakutan pada saat, contoh di sawit saja, melakukan penanaman sawit yang memang dia tidak punya sertifikat, sudah pasti dia tidak akan dapat izin untuk STDB dan ISPO. Karena dia akan melihat SP2BKS-nya tuh peruntukannya benar atau tidak. Pada saat tidak, itu otomatis ISPO dan lain-lainnya tidak bisa diproses. Artinya ini sudah mulai dalam tataran yang sangat bagus, sangat baik. Semua komponen di Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan sudah mulai dalam tataran sesuai aturan dan saling mengikat, tidak berdiri sendiri. Artinya benih tidak sertifikat sudah pasti tidak akan dapat ISPO. Benih yang istilahnya benih-benih yang palsu ditanam sudah pasti nanti akses untuk dapat bantuan atau akses yang lainnya juga tidak akan dapat, tertutup semua. Artinya memang mulai dari benih yang legitimate dulu. Nah, tapi berikutnya adalah bagaimana dia mendapatkan STDB, ISPO dan lain-lain gitu. Jadi sahabat kebun, alhamdulillah Direktorat Jenderal Perkebunan sudah mulai menata diri. Di perbenihan kita membangun suatu sistem yang memang membuka ruang untuk mengakses, tapi di Direktorat Jenderal lain pun di direktorat yang lainnya pun juga melakukan tata aturan yang memang sudah luar biasa. Kita saling bersinergi dan insya Allah dengan kondisi sinergi ini industri perkebunan kita akan lebih bagus lagi. Itu Pak Christine. Jadi saya sih berpikir pelan-pelan dari 30% kita akan turunkan, kita reduksi lagi sehingga semua pekebun kita bisa buka akses. Kita dampingi untuk proses perizinan usaha perkebunannya, kita dampingi untuk bisa memastikan lahannya clean dan clear. Nanti kita buka ruang akses untuk bisa mendapatkan benih yang bermutu, berlabel dan bersertifikat. Jadi memang ini pelan-pelan kita sih pengennya nol. Tidak ada lagi benih yang beredar di negara Indonesia ini, di perkebunan ini yang menggunakan benih ilegitim. Itu target saya. Waduh, luar biasa sekali ya Pak targetnya ya Pak. Semoga tercapai Pak. Amin. Paling nggak ada target dulu Ada Pak, target biar tahu dulu. kejarnya kemana Siap. Betul Pak. Cuma itu benar sih Pak ya, karena di perkebunan ini dibikin satu kerangka ya Pak, sehingga dia saling berkaitan. Luar biasa ini. Luar biasa sih Pak. Cuma memang menarik sih nih Pak. Saya sempat ada dengar benih itu ada dijual di marketplace ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Itu masih ada kah Pak atau seperti apa, atau memang yang di marketplace itu sudah tersertifikat atau belum, atau seperti apa nih Pak kira-kira itu Pak? Jadi kami membangun satgas pengendalian peredaran benih kecambah kelapa sawit di market online. Sementara saya baru bisa melakukan pengendalian dari peredaran kecambah kelapa sawit. Itu pun juga belum 100%. Kita kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kolaborasi dengan penyedia market online untuk melakukan take down terhadap penjualan online. Karena sebenarnya setelah saya pelajari, tidak ada
ruang kecambah kelapa sawit itu dijual secara bebas. Jadi pada saat ada stakeholder ya, baik dari pribadi pekebun ataupun pembesar ataupun untuk keperluan riset, untuk keperluan perusahaan sendiri, pada saat mengajukan SP3 BKS, izin untuk mendapatkan peredaran benih kecambah kelapa sawit, yang dikeluarkan izinnya, saya keluar nanti SP2 BKS, itu sudah jelas dia mau untuk apa, untuk replanting atau untuk perusahaan sendiri, untuk inti atau untuk perluasan, itu jelas, alamatnya jelas. Sehingga saya bilang tidak ada ruang kecambah yang beredar tidak teregistrasi dan tidak jelas peruntukannya. Di SP2 BKS itu di dalam lampirannya sangat jelas, sehingga tidak ada lah ceritanya kecambah itu dijual bebas. Kecambah itu semuanya peredarannya dalam SP2 BKS yang kita atur. Nah, makanya kita pastikan bahwa kecambah-kecambah yang dijual di market online seluruhnya itu adalah illegitimate. Oh, tuh sahabat kebun itu perlu garis bawahi berarti Pak. Nah, kami sudah kerjasama dengan Shopee, dengan Tokopedia dan lain-lain untuk men-take down semua keyword terkait dengan kecambah kelapa sawit. Dan alhamdulillah kita sudah bisa men-take down sekitar kecambah senilai 240 miliar yang harusnya bisa terjual. Banyak sekali ya Pak. Ya. Bisa dibayangkan produksi kelapa sawit kita kalau menggunakan benih itu ya Pak. Bisa dibayangkan. Silakan saja lah. Jadi ada sekitar 333 kurang lebih lah, mendekati 400 keyword yang sudah kita take down. Tapi jangan salah, banyak yang masih menggunakan keyword-keyword lain diganti, misalnya kecambah huruf A-nya diganti angka 4 atau apa-apa, itu strategi-strategi. Tapi saya ingatkan kepada seluruh pekebun bahwa akses untuk kecambah sawit itu tidak ada yang memang kita jual secara bebas. Semuanya diatur dalam surat persetujuan peredaran benih kelapa sawit SP2 BKS yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian. Jadi tidak ada lagi kita merubah saja peruntukan SP2 BKS, itu tidak dimungkinkan. Apalagi kalau mau menjual bebas. Sehingga kita pastikan bahwa market online kerjasama lah. Nanti kalaupun nanti distribusi untuk benih yang salur mungkin saja bisa dijual bebas. Mungkin kalau memang peruntukannya pembesar mengambil kecambah terus dia bisa jual ke tempat lain. Tapi itu biasanya SP2 BKS itu sudah ada peruntukannya. Untuk replanting, untuk inti atau untuk plasma, untuk riset, untuk apapun sudah. Sebenarnya sudah jelas ya. Sudah jelas sekali. Dan sampai saat ini Mbak Christine, tahun 2023 itu kecambah yang keluar SP2 BKS-nya totalnya 182 juta kecambah. Untuk komoditi apa? Sawit ya Pak. 182 juta itu kalau kita nggak harganya satu biji 10.000 itu sekitar 1,8 triliun. Nilai transaksi kecambah sawit. Kalau kita bagi dengan 150 butir per hektar, ada sekitar hampir 1 juta hektar tanaman baru sawit. Nah, ini yang dari SP2 BKS. Belum lagi yang illegitim. Artinya sebenarnya industri kita itu harus sudah yakinkan bahwa setiap tahun SP2 BKS yang saya keluarkan, yang kami rekomendasikan untuk dikeluarkan atas nama Menteri Pertanian, itu ada di posisi sekitar 1 juta hektar. Itu bisa untuk peremajaan juga ya Pak ya? Untuk peremajaan 1 juta hektar itu ya Pak ya? Luar biasa untuk mengganti benih-benih yang memang tadinya tidak berlabel ya Pak ya? Gitu. Tapi ada nggak sih Pak kira-kira, kan namanya kita ya Pak ya di zaman yang serba digital ini pengennya instan gitu Pak. Maunya cepet aja gitu Pak, makanya tinggal pakai marketplace set nyampe gitu kan Pak. Ada nggak sih Pak kayak di aplikasi ataupun website yang memberitahu ke pekebun bahwa Anda butuh benih kelapa sawit misalnya, Anda bisa ngambilnya tuh di sini, daerah sini gitu. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Kita sudah bangun platform itu Pak. Ada, alhamdulillah sudah ada dan sudah berjalan di tahun kedua. Yang namanya Bank Benih Perkebunan. Oh, itu Babibun ya Pak. Babibun. Disingkatnya itu ya Pak. Sementara ini yang sudah running itu Babibun PSR. Oh, di kelapa sawit ya Pak. Peremajaan sawit rakyat. Kenapa saya utamakan dan dahulukan untuk sawit dulu?
PSR dulu, karena PSR ini kan dananya dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPDPKS dan full dibiayai. Jadi saya berpikiran bahwa PSR ini tidak ada cerita gagal, harus berhasil. Harus bersertifikat semua. Harus benihnya diakses yang sertifikat. Tidak ada PSR yang memang didanai dari BPDPKS, dana yang dipungut dari pungutan ekspor CPO yang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat perkebunan, itu harus dikembalikan dalam posisi yang berhasil. Saya ikut membangun Babibun ini meyakinkan bahwa PSR ini tidak ada ruang untuk menggunakan benih-benih dari kecambah yang ilegitim. Nah, Babibun PSR ini konsepnya sederhana, Mbak Christine. Konsepnya seperti kita menggunakan pemesanan makanan secara online. Wah, ini nih yang kita suka nih. Ya, gampang-gampang. Yang gampang-gampang. Jadi pesan makan secara online itu karena benih itu sejatinya, Mbak Christine. Benih perkebunan itu benih yang memang harus disediakan, direncanakan. Tidak bisa tersedia sepanjang masa dalam posisi yang sesuai dengan keinginan kita, pekebun. Mungkin suatu saat kebetulan bisa tersedia di tempat yang sama, di lokasi yang sama, di waktu yang sama, dengan jenis yang sama, dan jumlah yang sama. Tapi itu kejadian itu bisa 1:1000. Nah, proses untuk penyediaan benih harus direncanakan dan dipesan. Oke. Ya. Nah, karena memang jumlahnya harus sesuai, jenisnya harus sesuai, lokasinya harus dekat supaya efisiensi terkait dengan distribusi dan transportasi, mengurangi kerusakan dan lain-lain. Sehingga saya berpikiran saya menggunakan platform meniru lah. Amati, tiru sesuatu yang bagus kan. Dimodifikasi untuk penyediaan benih melalui Babibun PSR. Konsepnya sama persis. Penangkar yang masuk harus mendapat punya izin sudah pasti. Terus dia harus uji kompetensi, dia harus punya ISO supaya diyakini bahwa dia adalah pemain-pemain yang baik yang masuk di situ. Pekebun-pekebun yang daftar yang masuk ke situ login adalah pekebun-pekebun yang akan menerima bantuan PSR. Nah, di situ terjadi komunikasi, di situ terjadi pemesanan yang semuanya tertelusuri dalam bentuk tracking. Dari proses penyiapan kecambahnya, buka petinya sampai dengan distribusi. Dan semuanya bisa ditelusuri sampai dengan dia tanam. Nah, dipastikan bahwa ini semuanya tertelusuri dan dipastikan 100% benih yang digunakan adalah benih yang legitim. Nah, di sini sekaligus saya juga bisa melakukan monitoring tanpa harus susah payah. Dari cara seperti kita, misalnya saya pesan makanan, saya memberikan review kepada penyedia, bisa berikan bintang 5, bisa berikan bahwa ini enak dan lain-lain. Si penyedia juga bisa memberikan review bahwa pekebun itu nakal, tidak tepat janji, barang sudah dikirim tidak dibayar dan lain-lain. Itu juga review itu bisa kita dapat. Jadi kita bisa ketahuan pekebun yang mana yang baik, produsen mana yang baik, produsen mana yang nakal, pekebun mana yang nakal, bisa dapat evaluasi secara otomatis di situ. Jadi kita bisa dapat banyak informasi di situ. Terus di situ di shopping listnya itu bisa ketahuan mana-mana penangkar yang sekarang sedang tersedia ready stocknya. Wah, mudah sekali jadinya ya, Pak. Iya. Stoknya di mana? Terus si pekebun juga bisa menggunakan scan area. Seperti kita itu memesan di mana area yang terdekat. Deteksinya ya, Pak, di mana ya? Live location jadi. Live location. Jadi kita bisa ketahuan kita misalnya di satu titik A, di situ ada penangkar berapa banyak yang sedang ready. Jadi efisiensi terhadap distribusi lokasi. Ya, betul, jadi Pak. Kita menggunakan semua platform, semua skema-skema itu kita ambil seperti itu. Jadi memudahkan kepada pekebun, memudahkan kepada penangkar untuk bisa diakses. Kalau dulu ada penangkar yang kemampuannya 1 juta atau 100.000, karena semua orang tuh pengennya ke satu titik, numpuk di situ. Nah sekarang kalau dia sudah melebihi kapasitasnya, sold out, tidak bisa lagi menjual, sudah terpesan semua. Artinya memang di sini banyak hal yang saya bisa peroleh. Pertama, evaluasi saya bisa cepat, bisa melihat performa kinerja dari masing-masing stakeholder, bisa ketahuan proses distribusi sampai dengan nanti dia BST diterima di lapangan. Bahkan si penangkar ini saya tuntut untuk bisa
dia memonitor sampai penanaman. Wow. Ya. Itu luar biasa ya, Pak. Luar biasa, karena memang kan dia dekat di situ. Dan usaha mereka kan usaha yang memang berkesinambungan. Layanilah, lakukan pelayanan dengan baik, karena akan direview oleh si pekebun. Kalau reviewnya jelek, ya tidak menutup kemungkinan dia tidak laku lagi. Kan begitu. Betul itu, Pak. Jadi mengamankan semua pihak. Kan? Semua pihak. Si produsennya aman, si pekebunnya juga aman. Gitu. Betul, Pak. Sebenarnya Pak, tapi apa sih Pak dampak dari sertifikasi benih ini, Pak? Tadi itu kan misalnya memang secara produktivitas ya Pak ya, yang paling utama ya Pak. Itu kira-kira berapa persen sih Pak misalnya dia penggunaan benih ilegitim dengan benih bersertifikat secara perbandingan persentase optimalisasi produktivitasnya Pak. Karena kan biar sahabat kebun tahu semua nih Pak, jangan coba-coba memakai yang ilegitim gitu. Jangan coba-coba pakai yang palsu nih, karena investasinya besar gitu loh Pak ya kan, karena malah nggak optimal jadi sayang. Kira-kira ada nggak Pak perhitungannya Pak? Luar biasa nih Mbak Christine pertanyaannya. Jadi sebenarnya begini, kita bicara secara makro ya. Iya betul Pak. Kenapa produktivitas komoditas kita itu selalu di bawah dari standar negara-negara lain? Salah satu faktornya mungkin penggunaan benihnya ilegitim. Saya pernah membaca, mungkin kalau sahabat kebun pernah membaca kajian, perkebunan sawit kita itu produktivitasnya 50% dibanding dengan negara lain. Di bawah. Jauh ya Pak? Jauh sekali. Artinya kalau penghasilan kita, devisa negara kita sekitar 400 triliun, kita kehilangan sekitar 200 triliun. Kalau produktivitas kita hanya 50% daripada kapasitas yang harusnya maksimal. Betul. Nah itu salah satunya adalah faktor penyebabnya benihnya 50% diduga ilegitim. Dampaknya besar sekali besar ya Pak sekali. Ya? Dan jangka panjang. Iya. Dan itu pengalinya jadi banyak ya Pak? Pengalinya jadi banyak. Misalnya tadi 200 triliun dalam 1 tahun Pak. Dalam 1 tahun. Tahun-tahun itu udah berapa ya Pak? Berapa? Apalagi umur kelapa sawit 25 tahun ya Pak. Tahun. Produktifnya. Jadi sahabat kebun bisa mengalihkan sendiri sepertinya. Berapa banyak potensi ya, bahkan kerugian, loss Pak jatuhnya ya. Jadi memang sebenarnya saya terus terang dalam bekerja untuk mengelola perbenihan ini lebih banyak kepada tanggung jawab moral. Betul. Mengedukasi juga ya Bapak. Tanggung jawab moral. Oke lah, petani mungkin merasa tidak rugi secara finansial. Tapi pada saat dia itu posisi daya saingnya rendah, karena produktivitasnya rendah, kualitasnya juga mungkin rendah, itu bagi saya secara moral saya bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa saya juga ikut bertanggung jawab. Ya salah lah dalam melakukan kebijakan terkait dengan tidak menerapkan benih yang legitim ini. Memang terkesan ini terlalu sederhana ya, tapi sebenarnya sesuatu yang kecil ini menjadi suatu pemula yang untuk ke depan ini kita mau berada di mana? Mau berdaya saing atau mau kita cukup dalam posisi-posisi yang istilahnya produksi yang sekedarnya saja. Tapi kalau udah mau berdaya saing ya sudah pasti kita harus menggunakan benih yang berkualitas. Sebenarnya benih berkualitas ini, sertifikat ini juga tantangannya bukan hanya sekedar sertifikasi ataupun sekarang bermutu dan berlabel. Ke depan itu sudah mulai di samping bermutu dan berlabel, kita harus juga memastikan bahwa varietas-varietas yang kita lepas, varietas-varietas yang digunakan oleh petani atau pekebun adalah varietas-varietas yang sekarang sudah sangat unggul dengan adanya perubahan-perubahan kondisi lingkungan strategis, climate change, ya, El Nino yang luar biasa. Sudah mulai bergeser ya Pak. Bukan cuma bersertifikat dan unggul itu ya Pak. Harus mulai varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan. Varietas-varietas yang tahan terhadap OPT yang bermutasi ya istilahnya, sudah mulai harus bicaranya ke depan itu sudah varietas yang unggul, tahan terhadap sesuatu dan lain-lain. Ini baru bicara sertifikasi terhadap varietas yang ada saja, kita belum selesai masalahnya. Nah, ke depan tuntutan ke depan atau tantangan saya ke depan adalah bagaimana menghasilkan varietas-varietas yang unggul. Karena replanting itu sejatinya adalah harus lebih baik daripada tanaman sebelumnya.
Pastinya Pak. Harus. Karena sudah berubah juga Pak. Harus berubah. Alamnya, iklimnya juga sudah berubah dari tahun 80-an ya Pak ya, benih yang awal ditanam ya Pak, betul. Artinya memang sekarang sudah tantangan ke depan, selain sertifikat dan bermutu adalah gunakan varietas-varietas unggul yang terkini, yang tahan El Nino. Kemarin El Nino itu ya Pak, hampir 15% produksi kita turun. Wow, luar biasa ya Pak ya. Iya. Apalagi ini katanya makin berkepanjangan ya Pak ya ke depan. Makanya sebenarnya tantangan ke depan Direktorat Perbenihan adalah bisa menghasilkan produk benih-benih selain sudah pasti sertifikat itu sudah wajib, tapi adalah benih-benih yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. Menarik sih itu Pak, Iya. sangat bagus ya Pak, karena memang kita harus adaptif ya Pak, Iya. terhadap perubahan. Manusia pun begitu. Begitu, iya betul Pak, kita juga udah harus biasa nih dengan panas cuaca, kita harus pakai sunscreen gitu kan Pak. Jadi benih juga mungkin harus pakai sunscreen atau pakai apa gitu kan, harus disesuaikan. Jadi dari Direktur Jenderal Perkebunan sendiri sudah melakukan antisipasi ya Pak ke arah sana ya Pak, untuk menjaga benih-benih itu supaya tetap terjaga produksi produktivitas. Tadi jadi sahabat kebun tuh jangan coba-coba lagi ya Pak ya. Jangankan yang ilegitim, bukan cuma ilegitim permasalahan kita sekarang ya Pak. Kedepannya itu sudah harus lebih resisten terhadap segala gangguan gitu, baik iklim maupun hama penyakit. Gitu. Terus kira-kira nih Pak, syarat apa sih Pak yang harus dipenuhi pekebun untuk mendapatkan benih unggul Pak? Ada syarat-syaratnya nggak Pak? Kira-kira. Syaratnya sudah pasti bahwa sekali lagi tadi saya sudah di depan sudah saya sampaikan bahwa usaha perkebunan adalah usaha yang dimulai dari sesuatu yang baik, dari perizinan-perizinan yang sesuai. Kita tahu PSR ini agak lambat ya pergerakannya karena mungkin dulu perhatian terhadap penggunaan lahan belum serius. Banyak lahan-lahan yang ternyata beririsan dengan lahan-lahan kehutanan, beririsan dengan HGU. Nah sekarang untuk bisa mengakses perbenihan, yuk mari sama-sama pekebun itu legalisasi terhadap lahannya harus kuat tuh. Sertifikasinya harus jelas, penggunaannya, izin penggunaan lahannya harus jelas. Setelah itu baru nanti kita akan sangat terbuka untuk bisa dibuka akses kemana. Pada pekebun-pekebun yang mau mendapatkan akses perbenihan secara khusus yang legal ya, legitimate. Kami terus terang sekarang di dalam Babibun ini nanti selain PSR kita akan membuka ruang untuk seluruh komoditas. Jadi penangkar-penangkar akan yang terdaftar dan sudah terseleksi terkait dengan izin usahanya itu nanti akan terregister dengan kami untuk bisa memastikan bahwa dia punya potensi benih perkebunan yang dia sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya bisa menghasilkan benih-benih dengan jumlah tertentu. Nah, ini memang semacam trade off ya pada saat kita mengembangkan penangkar. Harus dipastikan bahwa dia punya pasar. Oke, jangan pada saat juga ya, pada saat penangkar sudah semangat untuk melakukan penangkaran benih-benih sertifikat dan bermutu dan unggul dan varietas-varietas yang unggul nasional yang sudah punya kekuatan tadi daya uji, tapi ternyata pasarnya tidak ada. Ini kan investasi yang besar juga. Artinya penangkar juga harus didekatkan dengan kebutuhan dari pekebun. Karena sebenarnya begini Mbak Christine, di perkebunan itu rumusnya, kalau menurut saya sederhananya. Saya misalnya sebagai pekebun, Mbak Christine sebagai penangkar. Saya tuh tanaman tahunan. Sawit lah contohnya yang lebih mudah, supaya ilustrasinya gampang. Pada saat saya punya 10 hektar lahan sawit, saya ambil dari Mbak Christine dengan benih yang legitimate. 25 tahun saya usahakan, saya ketemu lagi ke Mbak Christine, itu udah generasi, bukan generasi saya untuk replanting. Ya, betul. Itu generasi berikutnya, mungkin anak saya kan begitu. Nah karena biasanya orang berusaha tuh mulai di atas 25 tahun kan. Nah 50 tahun setelah replanting itu ketemu lagi Mbak Christine, itu kan 25 tahun kemudian. Artinya memang sebenarnya siklus kebutuhan perbenihan perkebunan khususnya tanaman tahunan itu sebenarnya bisa diatur dari umur tanaman. Dan tidak ketemu tiap hari seperti kita beli benih yang tanaman musiman. Ketemu lagi 3 bulan, ketemu lagi 3 bulan. Kalau perkebunan itu ketemunya dalam satu siklus umur tanaman. 25 tahun sekali ketemu. Kalau sawit itu kan umur produktifnya yang paling maksimum
maksimal menghasilkan premiumnya itu umur 12 sampai umur 20 tahun. Itu premium time untuk dia berproduksi. Nah setelah itu kan cenderung turun. Replanting itu ketemu 25 tahun sekali. Makanya sebenarnya yang perlu dibangun adalah siklus umur pertanaman. Sehingga kami bisa pastikan kapan kita harus menyediakan sejumlah benih dengan varietas tertentu terkait dengan kebutuhan replanting. Mudah ya Pak, untuk memetakan. Gitu. Jadi sebenarnya pertemuan orang benih itu dengan satu pekebun itu ketemunya di 5 generasi presiden. Ini. Belum tentu direkturnya saya juga gitu. Belum tentu direkturnya di situ saya. Kan saya ketemu dengan sekarang pekebun sekarang, dia akan mengakses lagi benih itu mungkin sudah 5 direktur yang gantikan. Artinya memang sebenarnya saya ini pikiran sederhana. Sawit kita itu total kecambah produksinya sekitar 240 juta per tahun. Artinya kalau kita bagi sekitar 1,5 juta hektar kemampuan atau 2 juta hektar kemampuan kita menyediakan untuk replanting di tahun bersamaan. Artinya kalau replantingnya nanti serentak 3 juta, kita tidak mampu menyediakan di tahun itu. Ini harus diolah, harus di-manage bagaimana kita memastikan bahwa tanaman tua dan tidak menghasilkan lagi, tanaman tidak menghasilkan ini di siklus berapa, dengan hektaran berapa, dengan populasi berapa yang kita harus siapkan perbenihannya. Itu dari sawit. Belum ada rumus yang menghitung kakao itu sekarang berapa sih kebutuhan untuk replanting kakao, berapa batang kakao yang harus kita replanting, kelapa, terus kopi, terus karet dan lain-lain. Nah ini kan pertemuan-pertemuan pekebun dengan penangkar ini sebenarnya tidak dalam periode yang cepat, tapi dia periode jangka menengah, jangka panjang bahkan. Nah ini kan sebenarnya harus mulailah dengan pertemuan jangka panjang ini, mulai dengan sesuatu yang baik, legalitasnya harus diurus, izin-izinnya harus diselesaikan, dan tidak ada lagi ke depan itu usaha perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan. Kami pun akan siap memberikan akses benih yang sesuai dengan harapan, pelayanan yang sesuai dengan keinginan pekebun, mendekatkan perbenihan dengan pekebunnya itu sendiri. Itu mungkin Pak Kristi. Wah, luar biasa memang ya Pak ya. Ya walaupun ya tanaman perkebunan sebenarnya lebih mudah sepertinya ya Pak ya, karena dipetakannya itu lebih mudah mappingnya ya Pak, karena jenis karakteristik tanamannya ya Pak. Pak tadi saya dengar Bapak menyatakan ada produsen benih gitu ya Pak. Produsen benih ini Pak sebenarnya mutunya udah standar belum Pak? Atau misalnya produsen benih A, B, C dan D dia memiliki variasi mutu. Kira-kira Pak apa yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengatasi ini Pak? Ya. Jadi memang SOP ya, standar prosedur untuk penangkar ini saat ini masih dibikin sama. Semua komoditi ya Pak? Iya, belum ada kelas-kelas. Oh, belum ada klasternya Pak. Saya ingin nanti akan kita beri kelas dari penangkar-penangkar ini sesuai dengan terutama fasilitas yang dimiliki, sarana-prasarana yang dimiliki, karena memang agak sedikit kurang pas kalau penangkar dengan kualitas yang sebenarnya middle mendapatkan harga yang sama dengan kualitas yang high. Nah, jadinya ngapain saya bikin high quality gitu. Kalau price-nya tidak mengikuti gitu ya Pak. Artinya memang harus ada standar. Nah, upaya yang saya lakukan adalah seluruh penangkar ini kita seleksi melalui uji kompetensi. Oke, ada uji kompetensinya ya Pak? Ada uji kompetensinya seperti jabatan fungsional ya. Jadi uji kompetensi untuk memastikan terkait dengan kapasitas penangkar itu sendiri. Kapasitas apa nih? Terpasangnya apa? Iya, kapasitas istilahnya kemampuan dia untuk menghasilkan itu dalam posisi seperti apa. Terutama yang sangat membedakan adalah fasilitasi sarana yang dimiliki. Oke. Ya, jadi sarana itu kan bisa berupa sumber daya manusia, bisa sarana fisik ataupun dia input produksi lain.
sumber daya manusia sudah pasti dia harus punya kompetensi terkait dengan aspek perbenihan. Tidak sembarang orang bisa masuk dalam aspek perbenihan, apalagi komoditas-komoditas yang agak sedikit rigid ya. Seperti vanili kan ada proses kawin oleh manusia lah, dibantu oleh tenaga manusia. Terus di samping itu juga sarana seperti sumber air itu dari mana? Karena sebenarnya yang saya tekankan di sini adalah harusnya seluruh penangkar itu mempunyai fasilitas yang sama. Betul Pak, investasinya sama jadinya dia. Investasi sama, karena apalagi price yang dia terima sama. Tapi produknya berbeda. Nah ini sesuatu yang masih menjadi PR untuk saya, terserah. Saya sedang mencoba untuk melakukan klasifikasi terkait dengan kelas-kelas penangkar. Karena penangkar itu ke depan di atas 20 hektar atau 25 hektar itu dia harus memiliki izin lingkungan. Oke, di atas 25 hektar ya? Iya, sudah mulai izin lingkungan, artinya kita sudah mulai berbenah bahwa penangkar pun jangan sampai malah merusak lingkungan. Saya pernah menemui beberapa penangkar yang memang sangat sempurna dia SOP jalankan, tapi dia mendapatkan harga yang sama dengan penangkar-penangkar yang hanya sederhana. Saya berpikir begini, secara keilmuan, benih itu kan seperti kita bayi ya, anak yang memang dia nutrisinya harus full, terus istilahnya proteinnya dijaga. Kalau tidak nanti kan stunting, tidak tumbuh dengan baik. Nah makanya itu kami sudah melaporkan ke pimpinan, ke Pak Dirjen, Pak izin kami akan melakukan evaluasi terkait dengan klasifikasi penangkar. Mungkin ada yang kecil, menengah, dan besar. Untuk bisa dipastikan bahwa kalau kami outputnya yang penting, output benihnya harus seragam dan sama dengan kualitas yang sama. Tidak peduli dia dari kecil atau menengah atau besar, yang penting outputnya sama, perlakuannya sama, nutrisinya sama, protein yang diberikan sama, perlakuannya sama, tidak dalam kondisi tercekam dan lain-lain. Karena nanti mengganggu daya tumbuh. Kalau daya tumbuhnya tidak maksimal kan mengganggu produksi. Itu yang kami lakukan. Oke, bagus itu. Tapi masih jangka panjang kita itu ya Pak ya. Semoga cepat ya Pak ya. Insyaallah. Karena siapa tahu takut mempengaruhi yang bagus gitu. Biasanya kan gitu, aduh saya ngapain deh bagus-bagus. Semoga enggak ya. Tetap memproduksi benih yang berkualitas ya Pak ya. Demi masa depannya Indonesia juga nih Pak. Terus Pak gini Pak, saya juga mau nanya-nanya. Saya pernah dengar tuh Pak terkait uji DNA ya Pak. Iya. Itu apa sih Pak uji DNA benih kayak manusia juga ya Pak? Ada uji DNA-nya itu untuk apa kira-kira Pak? Baik, memang ada satu alat lah, tool yang kita bisa gunakan untuk menguji terutama di sawit yang kita sudah melakukan marka DNA. Itu hanya menguji terkait dengan kondisi dura, tenera atau bisferanya. Persentase gitu berarti. Iya, persentasenya berapa gitu loh. Jadi memang pemerintah perlu hadir di dalam Permentannya itu. Kementan bisa menyatakan suatu saat pemerintah perlu bisa sewaktu-waktu melakukan uji terhadap benih yang beredar. Untuk sampling. Untuk sampling memastikan bahwa bahwa tatanan ekosistem peredaran benih itu ada, yang memang kita bisa lakukan pengawasan melalui uji DNA. Sehingga semakin meyakinkan, semakin membuat iklim industri perbenihan itu semakin hati-hati dan berbuat baik lah, menghasilkan sesuatu yang baik, karena ada uji-uji yang akan kita bisa lakukan untuk memastikan bahwa benih yang diedarkan itu suatu saat kita bisa cek sampelnya untuk memastikan bahwa dia itu dalam posisi-posisi yang sesuai dengan minimal itu presentasinya. Oke, jadi memang harus ketahuan ya Pak. Harus ketahuan. Berapa ibunya, berapa bapaknya, hasilnya dia apa gitu ya Pak, presentasenya ya Pak. Sementara ini kita mau dalam posisi yang sewaktu-waktu pemerintah akan hadir, akan melakukan uji. Ini bukan nakut-nakutin ya Pak.
Tapi himbauan juga himbauan ya, dan harus supaya bisa benar-benar menjaga, melakukan sesuai SOP ya Pak. SOP, betul. Nanti bisa diperiksa loh Bapak Ibu. Sahabat Kebun bisa diperiksa ternyata. Berapa persen bapaknya, berapa persen ibunya ya Pak ya. Jadi mesti harus ini ya Pak. Harus mulai semua dalam mutunya tataran dijaga untuk, ya Pak. Harus sesuai SOP-nya gitu ya Pak ya. Terus selain uji DNA nih Pak, ada lagi nggak sih Pak uji mutu atau ISO atau SNI atau seperti apa Pak terkait benih? Ada kan? Ya, ada. Kalau Ada, ISO Pak? itu lebih kepada sementara ini kita di manajemen mutu ya. Oh, sistem manajemen mutunya ya Pak ISO ya. 9001 yang bisa meyakinkan terutama ya yang kami di Direktorat Perbenihan pun sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Oh, ya. Karena kita ada layanan terkait dengan penetapan kebun sumber, layanan terkait dengan SP2 BKS, ya pelayanan terkait dengan izin pengeluaran peredaran kecambah sawit, terus pelayanan terkait dengan izin ekspor impor, itu kita juga mutunya harus standar internasional. Nah kita coba dorong nanti di manajemen mutu ini kita perbaiki dari manajemen mutu produsen. Oke. Ya produsennya ini harus punya standar manajemen mutu pelayanan. Nah pelan-pelan kalau dari sawit saya selalu menggunakan contoh sawit ya karena sawit ini yang sudah paling mapan ya tata kelolanya dibanding komoditas lain. Tapi mudah-mudahan saya punya harapan besar komoditas lain pun bisa mengikuti standar terkait dengan tata kelola sawit. Nah kalau di produsen sumber benih yang 19 sampai 20 itu semuanya sudah punya sertifikasi ISO. Karena memang dia perusahaan besar dan lain-lain ya. Nah nanti ke depannya kita mulai meminta seluruh produsen pembesar itu punya sertifikat ISO. Nah, next nanti untuk UPTD-nya, lembaga-lembaga yang membawahi PBT untuk melakukan sertifikasi juga dia harus mempunyai sertifikasi ISO. Wow. Sehingga punya standar semua. Moving forward ya. Iya, memang harus itu. Harus begitu karena kan standarnya sudah jelas. Iya. Standar mutu pelayanan dan lain-lain. Dokumentasinya harus rapi dan lain-lain. Gitu. Iya. Berarti Direktorat Perbenihan tuh udah ISO deh Sudah. Pak? Wah, jadi yang memeriksa ini sudah ada sistem manajemen mutunya. Jadi wajar memeriksa ke bawah ya Pak. Semakin ketat pemeriksaan ke bawahnya. Oke Pak. Kira-kira ada nggak Pak pesan atau harapan Bapak nih supaya ke sahabat kebun nih Pak, biar mereka nggak salah memilih benih-benihnya sebelum ditanam atau seperti apa nih Pak? Ada harapan Bapak untuk ke depannya? Harapan saya bahwa perkebunan itu adalah masuk kategori industri. Karena program kita adalah daya saing dan nilai tambah. Bukan lagi cerita peningkatan produksi dan produktivitas. Kita sudah lewati itu produksi dan produktivitas. Artinya permasalahan benih, penggunaan benih itu seharusnya sudah mulai dilewati. Illegitim, non-illegitim itu harusnya sudah legitimate dan illegitim sudah bukan isu lagi karena kita sudah dalam program peningkatan daya saing dan nilai tambah. Kalau sudah bicara daya saing itu ekspor oriented, kualitas yang nomor satu. Kalau nilai tambah artinya kita tidak lagi memproduksi bahan baku, kita memproduksi bahan yang siap pakai. Artinya memang nilai tambah itu harus di kita, sehingga industri perkebunan ini sudah harus dipastikan bahwa dalam proses perluasan kebun, dalam proses planting itu tidak ada lagi cerita satu jengkal pun ditanami benih yang illegitim. Karena kita sudah bicaranya nilai tambah dan daya saing. Kalau saya bicara konsep tentang pembangunan perkebunan, karena kita tanggung jawabnya adalah daya saing dan nilai tambah, tidak ada lagi cerita kita masih berkutat di tatanan produksi. Sudah harus tinggalkan cerita lama. Iya, sudah di atas kelas dari Direktorat Jenderal lain yang masih di dalam tataran produksi dan produktivitas. Tapi kita sudah bicara bagaimana kita menurunkan kos produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hasil, mengolah di sini di dalam negeri untuk bisa mendapatkan nilai tambah, sehingga ini menjadi bagian dari industri yang besar. Tatanan perbenihan menjadi supporting untuk industri yang besar sudah pasti, sudah bukan cerita lagi kita cerita benih illegitim dan legitim, tapi bagaimana benih bisa hadir memastikan bahwa proyeksi nanti bakalan produksinya berapa itu bisa diprediksi. Harus sudah mulai begitu. Dan varietas-varietas yang unggul seperti apa yang seharusnya sudah mulai
dipikirkan oleh pemulia-pemulia untuk bisa dipastikan bahwa kita tetap berdaya saing. Itu artinya memang pekebun sudah mulai berpikir jangka panjang, tidak lagi cerita berpikir bahwa jangka pendek susah, sulit akses benih, tapi sudah mulai berpikir saya bisa berdaya saing tidak, karena tanggung jawabnya itu. Terus terang memang itu tanggung jawab yang besar, dan Direktorat Jenderal Perkebunan kalau mengampuh, satu-satunya Direktorat Jenderal yang mengampuh daya saing nilai tambah kalau dari sisi aspek perencanaan. Artinya itu kita di kelasnya di atas dari Direktorat Jenderal. Ya, setuju sih Pak. Setuju. Sudah saatnya kita moving ya Pak ya. Ya. Kita tidak lagi cerita tradisional, kita sudah mulai IoT, sudah mulai macam-macam. Bahkan mungkin nanti sudah meninggalkan benih-benih yang dihasilkan dari biji, sudah mulai semuanya kultur jaringan, visuculture dan lain-lain. Artinya memang sudah kita mulai berpikir bagaimana kita berdaya saing di benih itu. Benar. Dari segala aspek. Dari segala aspek. Itu artinya memang sekali lagi perkebunan adalah suatu industri besar yang menjadi penyangga ekonomi bangsa, sehingga tidak harus ditangani secara biasa-biasa. Harus luar biasa. Harus luar biasa dari seluruh aspeknya, dan perbenihan siap membackup, mendukung industri perkebunan dari proses replanting dan perluasan lahan. Luar biasa nih Bapak. Berarti kita podcast berikutnya nggak boleh bahas ini lagi ya Pak? Nggak boleh. Harus yang lain ya Pak. Naik kelas ya Pak. Sudah ada tadi sistem tadi namanya layering ya kan, betul. Grouping produsennya sudah lebih maju nanti kita Pak ya. Benar sahabat kebun ya. Itu tadi harapan dari Bapak Gunawan terkait perbenihan kita, perbenihan perkebunan khususnya. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengeluarkan sangat banyak sekali kebijakan-kebijakan, baik dari sisi regulasi maupun platform-platform yang disediakan untuk memudahkan para pekebun dalam mengakses benih perkebunan. Oleh karena itu kita mengajak ya Bapak, kita mengajak para sahabat kebun untuk tidak lagi menggunakan benih-benih ilegitim atau lebih kita kenal dengan benih palsu, tapi biar kita sudah lebih ke daya saing dan nilai tambah, sehingga sudah harus diperhatikan mutunya karena itu investasi besar ya Pak ya. Kecil tapi dia sangat membuat efek yang luar biasa ya Pak ya. Begitu. Oke nih Pak, tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya Pak ya dari awal. Nah sekarang kita mau closing nih Pak. Kira-kira apa nih Pak pesan Bapak untuk sahabat kebun? Boleh disampaikan Pak? Pesannya sederhana saja, mulai dari sesuatu yang baik, benahi seluruh aspek usaha perkebunan, dan sekali lagi akses benih yang legitimate, yang bersertifikat, bermutu, dan berlabel. Tidak ada lagi cerita pekebun-pekebun mengakses benih-benih yang ilegitim. Pastikan itu, dan kami siap membuka diri untuk konsultasi, untuk memberikan masukan, memberikan saran kepada pekebun-pekebun yang butuh informasi terkait dengan perbenihan. Kami terbuka, dan kami membuka ruang yang sangat luas untuk diskusi, untuk konsultasi dan lain-lain. Itu yang bisa kami sarankan kepada pekebun. Baik, terima kasih Bapak untuk pesannya yang luar biasa. Kita membuka semua akses informasi ya Pak, dan komunikasi dan konsultasi ya Pak ya. Terima kasih Pak Direktur atas kehadirannya hari ini. Semoga perkebunan semakin jaya. Jaya. Baik sahabat kebun, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur, kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk komunikasi maupun informasi. Oleh karena itu sahabat kebun, jangan lupa untuk berita-berita terupdate tetap memfollow platform media sosial Direktorat Jenderal Perkebunan. Salam perkebunan jaya. Jaya.